Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nugi Wibowo dari kelas 02 set 002. Video ini saya buat bertujuan untuk menjadi tugas akhir dari pembelajaran mata kuliah Sejarah Sastra Indonesia. Video kali ini saya akan menjelaskan tentang keterkaitan sejarah sastra, teori sastra, dan juga kritik sastra. Yang pertama adalah sejarah sastra. Sejarah sastra adalah cabang ilmu sastra yang bertujuan untuk meneliti perkembangan sastra dari waktu ke waktu, masa ke masa, periode ke periode, agar menjadi acuan bagi generasi muda untuk melanjutkan apa yang telah dikembangkan dari zaman dahulu. Sejarah sastra perlu dipelajari sebagai bentuk pemahaman terhadap budaya yang ada di Indonesia, karena begitu banyak perbedaan dari periode ke periode lainnya yang membuat perlunya kita untuk mendalami sejarah tersebut. Selanjutnya adalah teori sastra. Teori sastra sendiri adalah ilmu yang mempelajari aspek-aspek mendasar dari sastra. Teori sastra bertujuan agar apa yang kita pelajari agar sesuai dengan apa yang telah dikemukakan oleh para sastrawan sebelumnya. Dan teori juga adalah bagian penting dalam melakukan penelitian terhadap karya sastra. Teori meliputi aspek-aspek internal dan juga eksternal. Aspek internal yang berupa penokohan, gaya bicara, kebahasaan, dan sebagainya, dan juga ada aspek ekstrinsik yang melatar belakangi terbentuknya sastra, seperti faktor filsafat, psikologi, agama, budaya, dan lain sebagainya. Teori sastra bertujuan sebagai bentuk pengutuhan dari dan juga bentuk pembeda dari karya non-sastra. Selanjutnya adalah kritik sastra. Kritik sastra bertujuan untuk menelaah, menilai, memberikan pengetahuan tentang keunggulan dan kelemahan dari karya sastra tersebut. Kritik bertujuan agar penulis dapat menjadi acuan bagi penulis agar dapat mengembangkan karya sastranya yang dirasa cukup kurang, dan juga di sini kritikus tidak boleh bersifat subjektif atau bersifat menyerang secara personal. Kritikus dianjurkan untuk melakukan kritik berdasarkan teori yang ada agar si penulis dapat mengembangkan dan menjadi bahan evaluasi di karya selanjutnya. Lalu, apa sih keterkaitan ketiga hal tersebut? Tentu saja ketiga hal tersebut sangat erat kaitannya, karena jika kita melakukan penelitian terhadap sejarah sastra tanpa didasari dengan teori-teori yang baik, tentu hasilnya tidak akan baik, dan hal itu dapat menimbulkan kritik dari para kritikus sastra. Maka dari itu, kita perlu melakukan penelitian yang sesuai dengan teori dan fakta yang ada agar dapat menciptakan sastrawan muda ataupun karya-karya yang baik ke depannya, menciptakan sastrawan yang dapat berpikir kritis, menghasilkan karya yang baik di bidang yang dia inginkan. Karena dari sejarah sastra tersebut
dari berbagai periode tersebut memiliki banyak perbedaan-perbedaan karena pada zaman-zamannya karya sastra dipengaruhi oleh kondisi sekitar seperti pada tahun 1945 atau 1945 ke belakang. Karya sastra lebih banyak tentang penjajahan kolonial Belanda ataupun masa penjajahan Jepang, bentuk kritik kepada pemerintahan penjajah. Karena itu pada tahun 1950-an, setelah lepas dari penjajahan, banyak menghasilkan karya-karya yang berhubungan dengan kemerdekaan dan mulai muncul juga tentang karya sastra tentang percintaan. Salah satunya adalah seniman atau sastrawan Chairil Anwar. Saya rasa sudah cukup jelas di sini keterkaitan ketiga ilmu tersebut. Apabila ada kekurangan atau ada pemaparan yang kurang jelas atau tidak sesuai dengan yang ada di media ataupun di buku, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.